Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang 3 sendi utama dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana sering kita dengar bahwa di dalam ajaran agama Islam ini ada yang disebut dengan akidah, dan ada yang disebut dengan fikih, dan ada yang disebut dengan tasawuf. Kemudian dari 3 sendi utama tersebut, baik itu dalam hal akidah ataupun fikih dan kemudian tasawuf, apakah 3 hal tersebut mempunyai dasar, mempunyai dalil untuk membicarakan hal tersebut dalam agama Islam? Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada jamaahnya, mengajarkan kepada pengikutnya, ketiga hal tersebut tentu sudah memiliki dasar, mempunyai dalil yang kuat. Di antara dalil tersebut adalah sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebuah hadis dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajabna la yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Qala thumma intalaqa falabithtu maliya thumma qala li ya Umar atadri man sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sahih Muslim halaman 9. Di mana arti hadis tersebut adalah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari kami berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak kelihatan tanda-tanda kalau dia melakukan perjalanan jauh. Dan tak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menempelkan kedua lututnya
pada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mengerjakan sholat, kamu menunaikan zakat, puasa pada bulan suci Ramadan, dan kamu pergi haji ke Baitullah jika kamu telah mampu melaksanakannya." Laki-laki itu kemudian menjawab, "Kamu benar Muhammad." Umar berkata, "Kami heran kepada laki-laki tersebut. Ia bertanya tetapi dia sendiri yang membenarkannya." Laki-laki itu kemudian bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang iman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, iman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu qada qadar yang baik ataupun yang buruk." Laki-laki itu menjawab, "Kamu benar Muhammad." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang ihsan." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ihsan adalah jika kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya kamu meyakini bahwa Allah melihatmu." Kemudian orang itu pergi. Setelah itu aku diam beberapa saat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Wahai Umar, siapakah orang yang datang tadi?" Aku menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ia datang kepada kamu untuk mengajarkan agamamu." Sahih Muslim halaman 9. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita memperhatikan hadis ini, maka ada 3 hal penting yang menjadi inti dari agama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, yakni Islam, iman, dan ihsan. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Dalam pengamalan kehidupan beragama, 3 perkara itu harus diterapkan secara bersamaan, tanpa melakukan perbedaan, tanpa melakukan pembedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semula ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi. Namun perkembangan selanjutnya para ulama
mengadakan pemisahan tiga hal tersebut sehingga menjadi bagian ilmu-ilmu tersendiri. Kiai Haji Ahmad Siddiq mengatakan bahwa alasan yang melandasi pemisahan tersebut pertama, karena kecenderungan manusia yang selalu memperhatikan yang juz'iyah atau bagian-bagian. Setelah melihat secara kuliah atau keseluruhan atau kecenderungan pada diri manusia yang ingin mencari sesuatu yang global dan pada gilirannya mengutuhkan kembali sesuatu yang terperinci tersebut. Yang kedua, pengaruh perkembangan dan metodologi ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan terhadap satu bagian ilmu sering dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi satu cabang ilmu pengetahuan yang terpisah dari yang lainnya. Alasan ketiga, karena pengaruh perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan zaman yang mengharuskan adanya pengkhususan terhadap beberapa disiplin keilmuan sehingga dapat mempermudah untuk dipelajari. Begitu menurut pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ketika melakukan pemisahan tersebut, para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal itu. Misalnya Imam Izzuddin bin Abdissalam mencoba menguraikannya. Beliau mencoba menguraikannya sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Bakar Ismail dalam kitabnya Al-Fiqhul Wadih, di mana di sana dikatakan bahwa qala Izzuddin Abdissalam, Izzuddin ibni Abdissalam fi kitabihin nafis Zubdatu Khalasati Tasawwuf, al-islamu qiyamul badan biwadhaifil ahkam wal imanu huwa qiyamul qalbi biwadhaifil istislam wal ihsanu qiyamur ruhi bimusyahadatil malikil alam. Al-Fiqhul Wadih minal kitab wa sunnah, dapat dilihat dalam juz 1 Shahifah 13. Yang mana arti daripada perkataan Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan dalam kitabnya yang indah Zubdah Khalasah at-Tasawwuf bahwa Islam dalam arti sempit adalah pelaksanaan beberapa hukum oleh anggota badan. Iman adalah pengakuan hati dengan 3 kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah pengakuan hati dengan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan adalah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu disebutkan di dalam kitab beliau. Jadi kalau kita melihat uraian yang lebih terperinci sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Amrawi dan Syekh Abdul Karim Murad, di mana di dalam kitab beliau menyampaikan faqad samma Rasul al-iman wal islam wal ihsan dinan, fakama yutlabu minal abdi at-tasdiqu billahi wa rusulihi wa bima ja'u bihi 'anillahi wa huwa al-musamma bil iman, wa kama yutlabu minal abdi aidan al-qiyamu bil a'mali al-muta'abbadi biha qawliyatan wa fi'liyatan wa murakkabatan minhuma kas-shalah au badaniyatan wa maliyatan wa murakkabatan minhuma kal hajji wal jihad
wa huwa al-musamma bil Islam. Yutalabul abdu bil adab al-la'iqati bil ubudiyah baina yaday maulah subhanahu wa ta'ala, wa hiya akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam allati kana yatakhallaqu ma'al khaliq wa makhluqatihi wa huwa al-musamma bil ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama iman, Islam dan ihsan sebagai agama, sebagaimana seorang hamba ataupun manusia dituntut untuk mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul dan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disebut dengan iman. Demikian pula seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, baik ibadah qauliyah yang berupa ucapan-ucapan dan badaniyah yang berupa gerakan-gerakan fisik, atau gabungan dari keduanya seperti sholat atau ibadah badaniyah dan maliyah yang berhubungan dengan badan, berhubungan dengan harta, atau penggabungan dari keduanya seperti haji dan jihad, yang selanjutnya hal-hal tersebut disebut dengan Islam. Maka seorang hamba juga diharuskan untuk mempraktekkan adab, etika dan sopan santun yang sesuai dengan sikap penghambaannya di hadapan Tuhannya. Etika itu merupakan akhlak yang diperintahkan, merupakan akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada sesama makhluk. Kemudian aspek seperti ini disebut dengan ihsan. Begitu tersebut di dalam kitab beliau yang bernama At-Tahdhir Minal Ightirar pada halaman 145. Penjelasan ini semakin mengerucutkan pembagian iman, Islam, dan ihsan. Iman dikhususkan kepada perhatian terhadap dimensi ketauhidan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ditujukan kepada perbuatan lahiriah dan ihsan dititik beratkan pada hal rohaniyah. Dalam perkembangan selanjutnya, bagian-bagian itu dielaborasi oleh para ulama sehingga menjadi bagian ilmu yang berbeda. Perhatian terhadap iman memunculkan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Perhatian khusus pada aspek ihsan dalam pengertian yang sempit menghadirkan ilmu fikih atau ilmu hukum Islam, dan penelitian terhadap dimensi ihsan melahirkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Amrawi bin Syekh dan juga Syekh Abdul Karim Murad dalam kitab Tahdhir Minal Ightirar halaman 145, di mana di sana diterangkan, dilanjutkan dengan pembahasan tersebut bahwa wal ilmu al-mutakaffilu bi bayanil mu'aqqidati hiya ilmu usuliddin, wal ilmu al-mutakaffilu bi bayanil mu'aqqadati hiya ilmu usuliddin, wal ilmu al-mutakaffilu bi bayanil amaliyati hiya ilmul fiqh, wal ilmu al-mutakaffilu bi bayanil adabi hiya ilmu tasawuf. Yang mana artinya ilmu yang membidangi persoalan akidah disebut ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, juga disebut ilmu kalam. Sedangkan ilmu yang memfokuskan pada pembahasan amaliyah sehari-hari dinamakan ilmu fikih
dan ilmu yang membahas tentang adab, tata krama, sopan santun, etika diberi nama dengan ilmu tasawuf. Dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari ajaran agama Islam adalah tentang keimanan, tentang Islam, dan tentang ihsan yang harus diamalkan secara kafah, secara menyeluruh oleh para pemeluknya, oleh para kaum muslimin dan muslimat. Dari perjalanan sejarah secara keilmuan berkembang dan dielaborasi menjadi ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah 3 sendi utama di dalam ajaran agama Islam yang mana antara satu dengan yang lainnya harus saling seiring, harus saling sejalan sehingga akan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Islam secara kafah. Baiklah, demikian sedikit penjelasan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.